Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan memberikan kemanfaatan pada ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Amin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik, alhamdulillah. Kita akan belajar tafsir ya. Tafsir itu yang akan kita pelajari melalui kitab Tafsir Jalalain ya. Sebagaimana sudah disampaikan. Cuma kemarin tuh Ustaz Cecep sampaikan ke saya, itu kan Tafsir Jalalain tuh yang saya yang saya kirimkan itu semuanya belum ada harokatnya ya. Ya Ustaz. Itu bisa nggak ya Bu pakai itu? Bisa diikuti nggak kalau saya pakai itu? Nggak bisa Pak Ustaz. Bisa ya? Kecil. Kecil ya? Berarti Pak Ustaz. Harus di ini Bu. Harus diperbesar. Diperbesar. Harus diperbesar ininya tulisannya. Sudah Pak Ustadz, udah diperbesar, cuman jadi pecah dan emang apa aja nggak jelas. Oh gitu. Ya udah ke A3 itu. Oh iya. Nanti kalau gitu ini aja saya coba ditulis ulang matannya aja insya Allah, tapi ya dicicil lah, nggak langsung sekaligus banyak karena kalau banyak langsung nggak bisa, nggak ada waktunya terbatas. Tapi untuk sementara kita pakai bahasa Indonesia dulu lah. Baik Ustaz. Jadi nanti metode pembahasannya itu pertama kita akan membagi ayat-ayat dalam pembahasan itu dibagi-bagi berdasarkan kesatuan maknanya. Jadi misalnya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu maknanya sama. Jadi tema yang dibicarakan di dalam ayat-ayat itu sama. Makanya nanti dalam pembahasannya akan menjadi satu pembahasan seperti itu. Kemudian ayat berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya sampai waladdallin itu memiliki tema atau membicarakan pembahasan yang sama. Maka itu juga akan dikelompokkan dalam satu pertemuan atau dalam satu pembahasan gitu. Sehingga dengan begitu nanti dapat lebih mudah untuk difahami. Nah, ada. Itu ambil ke sana.
Kemudian pembahasannya yang pertama itu kita akan membahas apa yang disebut dengan fahmul mufradat. Jadi lafaz-lafaz di dalam ayat-ayat itu akan dijelaskan per kata, makna perkatanya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, nanti dijelaskan maknanya. Kata alhamdu ini artinya apa? Kemudian di situ kan dalam kata alhamdulillahirabbil alamin itu ada berapa kalimat. Satu alhamdu, kedua lamnya di situ li, ya. Li itu huruf kata apa? Kalimah huruf kalau udah pernah belajar bahasa Arab. Alhamdulillahi, kemudian ada kata Allah di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu ada beberapa kata atau kalimat. Nanti kita akan bahas mufradatnya dulu. Ini juga bertujuan supaya menambah kosakata bahasa Arab kita gitu. Karena sebenarnya kalau kita bisa paling tidak pertama kita memahami kosakata ini atau mufradat di dalam bahasa Arab. Misalnya kita sudah selesai satu juz aja, untuk juz kedua, ketiga, dan seterusnya itu hanya mengulang-ulang aja kata-kata yang sudah kita kuasai di juz 1 misalnya. Karena sebenarnya kata-kata itu terulang selalu. Gitu. Sehingga akan memudahkan pada pemahaman. Gitu. Jadi kalau ibu istiqomah nih selesai dalam, misalnya dalam satu belajar sampai juz 1 selesai, itu banyak ketemu dengan kata-kata baru. Dan setiap kali ketemu kata baru, itu nanti terulang lagi, misalnya dalam satu ayat, terulang lagi di ayat berikutnya ada lagi. Nanti tanpa menghafal pun, kita jadi tahu, jadi ingat makna atau arti dari suatu mufradat. Sehingga semakin sering ketemu, semakin hafal, dan semakin bertambah mufradat yang kita ketahui artinya, gitu ya. Jadi itu yang pertama, memahami mufradatnya terlebih dahulu atau kata-katanya terlebih dahulu. Yang kedua kemudian kita akan belajar tentang asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul dari ayat yang sedang dibahas. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat, gitu ya. Sebab-sebab turunnya ayat. Atau riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat yang sedang dibahas. Ini mengetahui asbabun nuzul itu penting sekali karena akan membantu kita pada pemahaman terhadap ayat yang sedang dibahas. Makanya para ulama itu selalu di dalam pembahasan tafsir itu menyebutkan asbabun nuzul dari ayat yang sedang dibahas. Selalu dalam tafsir apapun gitu, selalu ada pembahasan tentang asbabun nuzul. Kemudian setelah dibahas asbabun nuzulnya atau riwayat yang terkait dengan diturunkannya suatu ayat atau ayat yang sedang dibahas, kemudian kita akan bahas ayat yang sedang dibahas itu secara lebih rinci, Karena ayat-ayat Al-Quran itu isinya bisa terkait dengan masalah-masalah hukum atau masalah-masalah fikih, atau bisa juga terkait dengan masalah-masalah akidah atau keyakinan. Contoh masalah fikih misalnya wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Itu misalnya tentang hukum terkait dengan pelaksanaan haji gitu. Atau al-hajju asyhurum ma'lumat faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahwa haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan haram. Barang siapa yang melaksanakan haji maka harus menjauhi perkataan-perkataan yang rafath dan seterusnya gitu ya.